Halo, selamat pagi sidang jemaat sekalian. Kita bertemu lagi dalam ibadah raya Minggu pagi hari ini. Belum kita masuk dalam ibadah raya kita, saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita tundukkan kepala. Bahwa pertolongan ibadah raya pada Minggu pagi hari ini datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya persilakan jemaat sekalian untuk duduk kembali. Kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan membacakan nas pembimbing yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kita akan masuk dalam doa syukur dan pengampunan dosa. Sebelumnya mari kita angkat satu pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti Allahku. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Kasih setiamu, ku sembah
Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang selalu hidup. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu baik dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk semua usaha, pekerjaan, aktivitas, kegiatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami pun berterima kasih untuk kesehatan, bahkan napas kehidupan yang sudah Engkau berikan juga kepada kami. Dan pada pagi hari ini Bapa, kembali kami datang kepada Engkau. Begitu banyak salah dosa pelanggaran yang kami perbuat, yang tak berapa kali kami mendukakan, melukai, bahkan mengecewakan Engkau. Pagi hari ini Bapa, kami mohon pengampunan-Mu. Berikan pengampunan pada kami Bapa. Dan dengan tulus hati pun kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan juga akan ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan Engkau. Terpuji-pujilah nama Bapa, Tuhan dan Allah kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Kita akan menyanyikan satu pujian Kala Ku Cari Damai. Pada rapnya saya undang sidang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama gereja Tuhan di segala tempat dan zaman, biarlah masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan membuka Alkitab kita kembali. Kita akan bermazmur. Mazmur terambil dari Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan 10.
kita akan baca silih berganti. Saya akan membacakan ayat pertama, sidang jemaat ayat yang kedua, begitu seterusnya. Dan pada ayat yang 10 kita akan baca bersama-sama. Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan 10 demikian berbunyi. Mazmur Daud, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menyanyikan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Kita akan baca bersama-sama. Siapakah dia? Itu Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Dan pada pagi hari ini kembali kita akan memberikan yang terbaik. Kita akan masuk dalam persembahan. Hendaklah masing-masing membawa persembahannya dengan sukacita, bukan dengan bersedih hati atau terpaksa. Sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kembali persembahan jalankan, mari kita angkat satu pujian tabur waktu pagi. Waktu siang terus sampai senja, nantikan tuaian pada musim panen. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berkatnya. Di terik sang surya, di gelap bayang awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berkatnya. Kita satu dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Sungguh Bapa, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kau satu-satunya Allah yang selalu memberikan keterbaikan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Bapa, kami mengucap syukur Bapa untuk semua yang sudah Engkau berikan, untuk pekerjaan kami, untuk usaha kami. Dan pagi hari ini Bapa, kembali kami memberikan sedikit berkat yang sudah Engkau limpahkan kepada kami. Kiranya persembahan yang kami berikan ini bisa menjadi rupa yang harum di hadapan Engkau Bapa. Dan kiranya kami bisa menggunakan akan persembahan ini untuk terus memperlebar kerajaan-Mu, khususnya di gereja kami, GKIN Betania.
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kaulah Yesus Allah kami yang sudah mengajarkan kami doa sempurna demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan sidang jemaat untuk duduk kembali. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Sebelum firman Tuhan kita dengarkan, mari kita angkat satu pujian. Kau berfirman. Yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Waktu dan tempat saya persilakan untuk hambanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita mengucap syukur anugerah dan kasih Tuhan kembali mempertemukan kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami datang kepadamu, kami sungguh mengucap syukur karena kasih dan kemurahan-Mu besar atas kami, yang sudah menolong kami, menyertai dan memberkati kami. Kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Kini saatnya bagi kami untuk dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui kebenaran firman-Mu. Layakan hamba-Mu menjadi saluran berkat firman-Mu, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, bersabdalah bagi kami, karena kami sedia untuk mendengar.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 14 ayat yang ke-26. 1 Korintus 14 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Jadi, bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Tema bulanan kita yaitu kasih itu membangun. Tema pada minggu yang lalu yaitu membangun jemaat dengan firman Tuhan. Kita sudah mendengar minggu yang lalu bagaimana ketika kita merespon firman Tuhan itu akan dapat membangun satu dengan yang lain. Artinya firman itu akan bekerja dan berdampak dalam kehidupan kita maupun dalam kehidupan orang lain. Pada hari ini tema kita adalah membangun jemaat dengan karunia. Membangun jemaat dengan karunia. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus ini, kita akan menemukan tentang rupa-rupa karunia, tapi satu roh, yaitu dapat kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 11. Namun semuanya itu satu, meskipun berbeda-beda. Artinya masing-masing karunia itu untuk saling melengkapi ataupun saling membangun. Seperti pada ayat yang sudah kita baca tadi, yaitu untuk membangun. Sejenak kita akan melihat di sana dari 1 Korintus 12 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10 tentang karunia-karunia yang ada. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi kita melihat di sana dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10 tadi, di sana ada berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, menyembuhkan, mengadakan mujizat, bernubuat, membedakan macam-macam roh, berkata-kata dalam bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Namun di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, kita juga akan menemukan di sana beberapa karunia, yaitu Roma pasal yang ke-12 ayat 6 sampai 8. Roma 12 ayat 6 sampai 8, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin.
Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi kita melihat dalam Roma 12 ayat 6-8, di sana ada karunia bernubuat, karunia melayani, karunia mengajar, karunia untuk menasehati. Kepada kita masing-masing diberikan karunia yang berbeda-beda, tapi semuanya itu satu di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sesuai dengan tema kita adalah membangun jemaat dengan karunia. Kalau tadi kita sudah mengenal macam-macam karunia itu, sekarang yang menjadi perenungan bagi kita adalah bagaimana karunia-karunia itu dapat membangun jemaat. Supaya karunia-karunia yang kita miliki itu dapat membangun jemaat, yang pertama yang harus kita lakukan adalah dilakukan dengan kasih. Dilakukan dengan kasih. Kalau dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1-3 di sana dijelaskan, walaupun kita punya banyak karunia, tetapi kalau tidak memiliki kasih, maka tidak berguna sama sekali. Jadi setiap kita yang dikaruniakan karunia-karunia itu kita harus gunakan, harus kita lakukan dengan hati yang penuh kasih. Di jemaat Korintus terjadi hal yang tidak berimbang. Di tengah jemaat Korintus ada banyak karunia yang ditemukan di sana. Tetapi karena mereka kurang kasih, sehingga karunia itu tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap keberadaan kerohanian jemaat. Karena apa? Karena mereka kurang memiliki kasih. Makanya Rasul Paulus banyak menasihatkan di sana. Itu yang pertama yang dapat kita lakukan supaya karunia-karunia yang kita miliki itu dapat membangun jemaat. Yang kedua, sesuai dengan Roma 12 ayat 8 tadi dikatakan, kita harus melakukannya dengan ikhlas. Jadi kalau mau melayani dengan ikhlas. Kalau mau mengajar dengan ikhlas. Menasehati dengan ikhlas. Artinya tulus, tidak ada motivasi-motivasi lain di sana. Ketika dia melakukan, ketika dia mengaplikasikan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Masih di Roma pasal 12 ayat 8, kita harus melakukannya dengan rajin. Melakukannya dengan rajin. Artinya supaya karunia yang kita punya itu ketika kita lakukan dengan rajin, maka karunia kita itu akan semakin terasah, akan semakin kelihatan karunia yang kita miliki, digunakan, sering digunakan, dan itu akan mengasah karunia yang ada pada kita. Dan selanjutnya harus dilakukan dengan kemurahan dan sukacita. Dilakukan dengan kemurahan dan sukacita. Melakukannya dengan hati yang bersukacita tentunya. Tidak karena terpaksa. Namun banyak anak-anak Tuhan melakukan karunia-Nya itu tidak jarang ada yang terpaksa. Jadi melayani ya karena terpaksa, habis gak enak sama pendeta, tidak enak sama gembala sidang, tidak enak sama majelis, sehingga dia melayani, tapi melayani dengan terpaksa. Kalau dengan terpaksa kita bisa bayangkan hasilnya bagaimana. Kalau sesuatu yang dipaksakan itu tentunya hasilnya tidak akan maksimal, baik bagi orang itu maupun bagi orang lain. Nah, ketika dia mengajar dengan terpaksa. Karena ada sisa waktu, makanya mau mengajar. Rasul Paulus mengingatkan, kalau kita mau melakukan, supaya karunia kita itu bisa membangun orang lain, ya kita lakukan dengan sukacita, bukan karena terpaksa. Berikutnya lagi, bagaimana karunia itu dapat membangun?
Karunia itu akan membangun jika dilakukan untuk kepentingan bersama. Dalam 1 Korintus 12 ayat 7 dikatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan bersama. Artinya ketika Tuhan memberikan karunia kepada si A, si B, si C, itu semua dipakai untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Artinya saling melengkapi di sana. Karunia si A melengkapi karunia si B, melengkapi karunia si C. Jadi itu akan membawa dampak yang maksimal dalam membangun jemaat. Jadi dilakukan untuk kepentingan bersama. Selanjutnya lagi, bagaimana karunia itu dapat membangun jemaat? Apabila dilakukan dengan aturan yang benar. Dilakukan dengan aturan yang benar. 1 Korintus 14 ayat 33 di sana dikatakan demikian. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Ayat yang ke-40, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Kalau ayat 33 tadi dikatakan Allah menghendaki damai sejahtera, bukan kekacauan. Jadi melalui karunia kita yang berbeda-beda itu, Allah menghendaki damai sejahtera, bukan kekacauan. Dan di ayat 40 dikatakan harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau yang satu sedang melakukan karunia-Nya, yaitu satu sedang melayani, satu sedang mengajar, yang satu bernubuat, satu menasehati, sama-sama dilakukan begitu, kita bisa bayangkan apa yang terjadi. Yang satu di sana bernubuat, menyampaikan firman Allah. Dalam waktu bersamaan itu ada yang menasehati, ada yang mengajar, yang ada jemaatnya bingung. Mau dengar yang mana? Nggak jelas. Jika demikian, bukan lagi mendatangkan damai sejahtera, tapi menjadi kacau. Jika demikian, tidak lagi teratur. Yang pada akhirnya bisa mendatangkan hal yang tidak sopan. Dalam arti bisa orang kepancing untuk menjadi marah karena tidak nyaman, begitu ya. Tapi Allah menghendaki supaya karunia-karunia yang diberikan kepada masing-masing kita itu supaya dapat membangun jemaat harus dilakukan dengan mendatangkan damai sejahtera, dilakukan dengan sopan dan teratur. Selanjutnya lagi, bagaimana karunia itu dapat membangun jemaat? Dilakukan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dilakukan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Jadi karunia itu dilakukan untuk memperlengkapi orang-orang yang pada akhirnya orang-orang yang diperlengkapi ini akan dipakai untuk pekerjaan pembangunan tubuh Kristus. Ketika dia pergi ke tempat lain, di sana dia akan bisa memerankan tugasnya untuk pembangunan tubuh Kristus. Karena apa? Dia sudah diperlengkapi melalui karunia-karunia yang sebelumnya dia dapatkan, di mana dia diperlengkapi. Jadi itu karunia-karunia yang dapat membangun jemaat. Selanjutnya, apa yang harus kita perhatikan di dalam kita merespon tentang karunia-karunia yang ada? Hal-hal yang sering terjadi yang kurang baik di dalam merespon karunia-karunia yang ada adalah yang pertama,
menjadi alat kesombongan diri, merasa diri lebih hebat dari orang lain, karena merasa bahwa karunia yang dia miliki itu dia anggap sebagai bukti kerohanian yang tinggi. Nah, jika demikian, memiliki pemahaman yang demikian, tentunya ini akan membawa kepada suatu hal yang kurang baik, yaitu kesombongan diri, merasa diri lebih dari orang lain. Padahal tadi di depan kan kita sudah dengar bahwa karunia itu berbeda-beda untuk saling melengkapi, untuk saling membangun. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, lebih rendah, tidak. Tetapi untuk bersama-sama membangun jemaat Tuhan. Jadi pemahaman yang sering salah dalam respon karunia itu adalah menjadi alat kesombongan diri. Ini harus kita waspadai. Yang kedua, respon yang kurang benar, yang menjadi salah adalah untuk kepentingan diri sendiri. Artinya untuk mencari keuntungan diri sendiri. Ketika dia memiliki karunia yang orang lain tidak punya, itu dia pakai untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Yang selanjutnya, yang ketiga, hal yang kurang berkenan, yang kurang baik adalah ketika kita iri pada karunia orang lain. Jadi kita iri, kalau tadi merasa diri lebih dari karunia yang dimiliki oleh orang lain. Kalau yang ketiga ini adalah iri. Ketika melihat orang lain memiliki satu karunia yang berbeda dengan dirinya, dia nggak mau kalah. Dia menjadi iri terhadap orang itu. Tentunya ini pemahaman yang salah tentang karunia yang Tuhan berikan. Dengan demikian, kita bisa memahami mana hal-hal yang dapat membangun jemaat dalam karunia-karunia yang kita miliki dan mana yang tidak. Jadi yang tidak tadi, kesombongan diri untuk kepentingan, iri terhadap karunia orang lain, itu kita harus perbaiki. Kita harus benahi dalam hidup kita supaya karunia yang ada pada kita, karunia yang dimiliki oleh orang lain dapat bersama-sama digunakan untuk membangun jemaat. Namun demikian Bapak Ibu, ada juga anggapan yang salah. Ada orang yang mengatakan demikian, aku tidak punya karunia apa-apa. Jika demikian, aku tidak memiliki kewajiban untuk membangun jemaat Tuhan. Nah, ini pun pemahaman yang salah juga. Kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2, Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, di sana dikatakan demikian. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi dari ayat ini kita bisa pahami bahwa ketika kita bertobat sungguh-sungguh, memberi diri dibaptis dalam Yesus Kristus untuk pengampunan dosa kita, maka kita akan menerima karunia Roh Kudus. Artinya, ketika kita terima Yesus dalam hidup kita, pada saat itu juga kita menerima karunia Roh Kudus. Kepada setiap orang yang percaya, Tuhan karuniakan karunia Roh Kudus. Hanya memang untuk bisa dapat mengetahui karunia apa yang ada pada kita, ya kita harus melibatkan diri di dalam kita melayani. Dengan demikian kita akan bisa melihat karunia kita di mana. Kalau kita hanya diam diri saja, kita tidak melakukan sesuatu, tidak melakukan apa-apa, bagaimana kita bisa mengenal karunia yang ada pada kita? Kalau kita membaca dalam 1 Korintus 14 ayat yang pertama, di sana dikatakan demikian. 1 Korintus 14
Ayat yang pertama dikatakan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Artinya dinasihatkan, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia. Ketika kita terima Yesus dalam hidup kita, kita akan menerima karunia Roh Kudus. Tetapi kalau diam saja itu tidak akan terekspos. Karena itu usahakan untuk memperolehnya. Kamu harus ada kemauan untuk menggali itu supaya kita dapat mengenal karunia yang Tuhan karuniakan kepada kita. Bagaimana caranya? Tentunya dengan cara kita mau ambil bagian di dalam melayani. Maka kita akan menemukan karunia itu. Melayani tidak harus Bapak Ibu Saudara berdiri di mimbar menyampaikan firman Tuhan, tidak. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam kita melayani Tuhan. Melalui doa kita, melalui puji-pujian kita, dan melalui apa yang ada pada kita, itu kita bisa pakai untuk melayani Tuhan. Dan di sana kita akan bisa melihat. Dan ketika kita melayani itulah kita akan semakin terasah. Itulah cara kita mengusahakan diri kita untuk melihat karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan demikian kita akan bisa saling membangun satu dengan yang lain melalui apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam ayat 26 pasal 14 1 Korintus tadi, kita di sana dikatakan tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi di sana ada yang membawa mazmur, ada yang membawa puji-pujian kepada Allah, tapi semuanya itu dipakai untuk membangun jemaat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari kita melihat keberadaan kita sebagai jemaat Tuhan. Kita kenali apa yang ada pada kita yang dapat kita pakai untuk membangun jemaat satu dengan yang lain. Nas pembimbing kita katakan demikian dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11, di sana dikatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi kamu harus saling menasehati dan saling membangun satu dengan yang lain. Artinya apa? Membangun jemaat melalui karunia yang ada pada kita itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Menjadi tanggung jawab kita bersama. Bukan menjadi tanggung jawab sebagian orang, tetapi menjadi tanggung jawab bersama untuk kita bisa saling menasehati, saling membangun melalui karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Dengan demikian, kasih yang dapat membangun itu akan semakin terwujud dalam kehidupan kita. Bukan hanya dalam kehidupan kita pribadi, tetapi itu akan berdampak dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita melalui jemaat Tuhan, dan itu pun akan juga berdampak kepada orang di sekitar kehidupan kita yang lebih luas. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11 itu memang Rasul Paulus memberikan itu kepada jemaat di Tesalonika. Judul perikopnya tentang berjaga-jaga. Jadi sementara kita berjaga-jaga, kita pun harus saling menasehati, saling membangun jemaat Tuhan satu dengan yang lain. Karena apa? Karena hidup ini adalah kesempatan. Selagi Tuhan beri waktu, selagi Tuhan beri kesempatan kepada kita, mari kita pergunakan sebaik mungkin. Karena akan ada waktunya kita kehilangan kesempatan.
Kita tidak tahu waktunya kita kapan, tetapi selagi ada waktu dan kesempatan yang Tuhan karuniakan kepada kita, mari kita pergunakan sebaik mungkin untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dalam kita membangun jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Yesus kami datang kepadamu, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk lawatan-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Firman yang sangat sederhana, tapi akan memiliki dampak yang luar biasa dalam kehidupan kami ketika kami mau memberi diri kami untuk dipimpin oleh Roh-Mu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih karena lewat kebenaran firman-Mu kami diajar kembali bahwa setiap kami dikaruniakan karunia yang berbeda-beda. Namun demikian bukan berarti karunia yang berbeda-beda itu terpisah-pisah, tapi itu satu di dalam Kristus, satu di dalam Roh Kudus, untuk mengerjakan pembangunan bagi jemaat Tuhan. Dengan demikian jemaat-Mu akan terus semakin dipertumbuhkan, semakin didewasakan dalam kerohanian oleh karena kuasa Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, dan ampuni kami kalau mungkin selama ini ketika kami melihat dan memiliki karunia yang Tuhan percayakan, sering kami pakai untuk kesombongan diri kami. Ampuni kami Tuhan. Lewat firman-Mu kepada kami dibukakan bahwa itu bukan untuk alat kesombongan, merasa diri lebih dari orang lain, tetapi itu akan dipakai untuk kepentingan bersama dan hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Roh-Mu memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Bapa di surga, pada pagi ini pun kami datang di hadapan Tuhan. Kami mau berdoa, mau menyerahkan seluruh jemaat Tuhan. Dalam kehidupan mereka masing-masing, Tuhan kasihani sesuai dengan rahmat-Mu. Tuhan mengenal seluruh jemaat-Mu, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, dengan segala pergumulan dan persoalan yang dihadapi. Dalam kondisi ekonomi, kondisi pergumulan sehubungan dengan pendidikan anak-anak, sehubungan dengan kesehatan, sehubungan dengan pergumulan akan perjalanan iman, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Penggembalaan dari Tuhan cukup atas setiap jemaat-Mu. Bapa di dalam surga, kami berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Lawatan Tuhan cukup atas mereka melalui makanan, minuman, obat-obatan yang ada pada mereka dikuduskan oleh Tuhan, agar melaluinya mereka memperoleh kesembuhan yang datangnya daripada-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa, mau menyerahkan seluruh kegiatan pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah jemaat-Mu, meskipun kami masih melakukannya secara online. Biarlah Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memberkati, supaya melalui sarana apapun yang kami pergunakan dapat memelihara iman kami, dapat mempertumbuhkan iman kami, bahkan membangkitkan pengharapan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa mau menyerahkan kepada Tuhan untuk seluruh pelayan-pelayan-Mu, kiranya ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Berdoa mau menyerahkan seluruh pekerjaan Tuhan di dunia, bahkan di bumi Indonesia secara khusus. Dari Sabang sampai Merauke diberkati oleh Tuhan. Terlebih melalui sinode GKIN yang ada, Tuhan yang mau menolong. Supaya melalui gereja-Mu, nama-Mu dipermuliakan, jemaat-Mu dipertumbuhkan, dan semakin banyak orang mengenal Engkau Tuhan. Kami berdoa mau menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami, yang bersama-sama dengan bangsa-bangsa lain, yang terus menggumuli akan kondisi yang ada sehubungan dengan COVID-19, yang masih terus
menjangkiti orang-orang yang ada. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Tuhan yang memberikan hikmat kepada pemerintah kami, baik pemerintah di tingkat pusat maupun tingkat daerah, Satgas COVID-19 di tingkat pusat maupun daerah, yang terus berjuang untuk menekan penyebaran virus ini. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Dan bagi seluruh masyarakat Indonesia, Tuhan juga memberikan pertolongan, Tuhan memberikan kemauan untuk boleh bekerja sama, saling menjaga, saling memelihara satu dengan yang lain, dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang ada. Dengan demikian Bapa, kami boleh bergandengan tangan menekan penyebaran virus COVID-19 di bumi Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, mau menyerahkan kepada Tuhan untuk tim medis yang Tuhan percayakan secara khusus juga menangani COVID-19, pasien-pasien yang ada. Tuhan memberkati mereka. Kekuatan, hikmat yang datangnya dari Tuhan menyertai mereka. Dengan demikian Bapa, melalui mereka pun menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan untuk membawa pemulihan kepada pasien-pasien yang terinfeksi. Dan siapapun yang terlibat di dalam penanganan COVID-19 ini, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami pun mau serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk keadaan, kondisi ekonomi di tengah bangsa kami yang saat ini berada dalam kesulitan, yang menerpa seluruh masyarakat yang ada. Tuhan yang turut campur tangan. Kami terus berdoa mau menyerahkan kepada orang-orang yang berkompeten di bidang ekonomi ini untuk membawa bangsa ini kepada hal-hal yang lebih baik. Kiranya Tuhan yang turut campur tangan di dalamnya. Dan kami juga terus berdoa mau menyerahkan para peneliti, para ahli yang menangani vaksin. Biarlah Tuhan yang juga memberikan hikmat kepada mereka, sehingga tiba pada waktunya vaksin COVID-19 ini pun dapat diberikan, dapat dihasilkan dengan hasil yang maksimal, dan itu dapat mendatangkan kebaikan bagi perjalanan keberadaan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, dengan segala keberadaan kami, Tuhan kenal kami masing-masing dengan pergumulan kami, kehidupan kami di sepanjang minggu ke depan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi satu hal yang kami tahu dan yang kami tetap imani, bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan kami, bahwa Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan memampukan kami lewat pertolongan kuasa Roh-Mu dan oleh kuasa firman yang akan terus menghibur kami, yang akan terus menguatkan kami, yang akan terus membimbing kami. Dengan demikian Tuhan, hidup kami ini boleh berada di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Ini doa dan pengharapan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian "Hidup Ini Adalah Kesempatan". Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi
kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita kembali ke dalam kenyataan hidup kita. Kita bawa firman Tuhan dan pulanglah dengan berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengasihan dari Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta penghiburan dan kekuatan di dalam Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian dari pagi ini lagi sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Ibadah selesai. Kepada sidang jemaat dipersilakan duduk kembali bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, kita jalani kehidupan dengan tetap mengingat protokol kesehatan dan melakukannya. Dan yang paling utama, kita menyerahkan diri kepada pimpinan dan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.